Pernah kepikiran nggak sih apa rahasia di balik perusahaan-perusahaan yang sukses banget? Itu bukan soal hoki loh, itu soal strategi. Hari ini kita bakal bedah tuntas gimana caranya perusahaan juara merancang masa depan mereka, mengubah ide jadi sebuah cetak biru kesuksesan. Oke, kita mulai dari pertanyaan penting ini. Jawabannya, sering banget. Cuma satu, mereka punya rencana induk. Semacam peta yang jadi panduan buat setiap keputusan, setiap investasi, dan setiap langkah yang mereka ambil. Nah, itulah hebatnya perencanaan strategis. Jadi, perjalanan kita kali ini ada 5 babak. Kita akan bangun cetak biru ini bareng-bareng dari nol, mulai dari fondasinya sampai inspeksi akhirnya. Yuk kita mulai. Bagian pertama. Coba bayangin kita ini seorang arsitek. Setiap bangunan yang megah, setiap perusahaan yang kokoh, itu semua dimulai dari sebuah gagasan yang super jelas tentang untuk apa sih mereka ada. Lantas, apa sih sebenarnya perencanaan strategis itu? Gampangnya gini deh. Ini adalah cara sebuah organisasi merapikan potensi kekacauan. Ini soal bikin pilihan yang sadar. Kita mau fokus ngerjain apa, dan ini yang sama pentingnya, apa yang gak akan kita kerjain. Biar semua tenaga, semua sumber daya fokus ke satu tujuan yang sama. Nah, yang keren dari slide ini tuh kesederhanaannya. Di balik semua strategi yang kelihatannya rumit, intinya cuma menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar ini. Inilah yang membentuk jiwa sebuah perusahaan, yang ngasih identitas yang jelas dan arah yang tajam ke masa depan. Oke, kita masuk ke bagian kedua. Sebelum seorang arsitek mulai gambar denah, dia harus paham dulu, bangunan ini buat siapa sih? Tujuannya apa? Nah, inilah fondasi kita. Sekarang, coba perhatikan baik-baik diagram ini. Ini bakal jadi pegangan utama kita, cetak biru yang akan kita bedah satu persatu. Lihat deh, gimana semuanya itu ngalir dari atas, dari harapan para pemangku kepentingan, terus turun ke bawah sampai jadi program-program yang nyata dan bisa dikerjakan. Jadi buat siapa aja sih cetak biru ini? Kalau kita pakai contoh PT Telkom, kita bisa lihat yang berkepentingan itu banyak banget. Pemerintah maunya aturan ditaati. Pelanggan maunya layanan paling oke. Pemegang saham ya jelas fokusnya ke profit. Terus mitra teknologi pengen diajak kerjasama. Strategi yang bagus itu harus bisa menyeimbangkan semua keinginan ini. Setelah tahu buat siapa, kita perlu tahu tujuannya kemana. Disinilah visi dan misi jadi krusial. Bedainnya gampang kok. Visi itu kayak puncak gunung yang mau kita tuju. Sementara misi itu adalah mobil dan rute yang kita pilih buat sampai ke sana. Visi itu soal apa? Misi itu soal bagaimana? Dua-duanya harus jelas banget. Lanjut ke tahap 3. Fondasi udah siap, sekarang waktunya arsitek kita buat survei. Dia harus lihat kondisi lahan di sekitarnya, itu faktor eksternal. Dan juga ngecek peralatan apa aja yang dia punya, itu faktor internal. Pertama, kita lihat dulu keluar. Dunia kan selalu berubah ya kan? Ada peluang yang bisa kita sikat, misalnya kayak perkembangan teknologi AI. Tapi, di sisi lain, ada juga ancaman yang harus diwaspadai. Contohnya, persaingan dari raksasa teknologi global. Perusahaan yang cerdas itu tahu kapan harus ngegas, manfaatin peluang, dan kapan harus pasang kuda-kuda buat hadapin ancaman. Anda mungkin pernah dengar istilah pestel. Kedengarannya rumit ya? Tenang aja, itu sebenarnya cuma kerangka kerja yang sistematis buat memindai kondisi di luar sana. Tujuannya biar nggak ada tren penting yang kelewat, mulai dari kebijakan pemerintah sampai perubahan gaya hidup kita. Habis lihat keluar, sekarang waktunya buat ngaca. Lihat ke dalam. Apa sih kekuatan kita? Buat Telkom contohnya, infrastruktur digitalnya yang super luas. Tapi kelemahannya apa? Mungkin birokrasi yang ribet. Nah, analisis ini butuh kejujuran 100% biar benar-benar efektif. Oke, ini dia bagian intinya. Kita udah punya pondasi, hasil survei juga udah di tangan. Sekarang waktunya arsitek kita mulai gambar denah detailnya. Inilah saatnya analisis diubah jadi keputusan dan aksi yang nyata. Jadi poin paling pentingnya tuh ini. Analisis SWOT itu bukan sekedar daftar plus minus loh. Ini adalah matriks buat ngambil keputusan yang cerdas. Logikanya simple. Pakai kekuatan internal kamu buat merebut peluang yang ada di luar sana. Dan pada saat yang sama, perkuat pertahanan biar ancaman dari luar nggak bisa nyerang titik lemah kamu. Pada akhirnya, strategi itu soal memilih. Anda nggak bisa jadi segalanya untuk semua orang. Jadi, pilihannya apa? Mau jadi yang paling murah? Atau mau menawarkan sesuatu yang benar-benar beda dan lebih unggul? Atau mungkin fokus aja melayani pasar yang sangat spesifik? Setiap pilihan ini punya konsekuensinya masing-masing.
Dan ini keren banget sih, nunjukin gimana sebuah ide besar akhirnya bisa jadi kenyataan. Strategi di level atas kayak transformasi digital itu nggak ada artinya tanpa program yang jelas. Lihat deh, ini dipecah jadi tindakan-tindakan konkret. Bangun ini, kembangkan itu, kerjasama dengan si itu. Jelas banget kan? Kita sampai di bagian terakhir, tapi ini super penting. Cetak biru sebagus apapun bakal sia-sia kalau kita nggak pernah ngecek apakah bangunan yang jadi sesuai sama rencana. Inilah tahap evaluasi dan adaptasi. Jadi, gimana perusahaan bisa tahu strateginya jalan atau enggak? Ya, mereka pakai alat ukur. Jangan cuma lihat laporan keuangan. Pakai balance scorecard biar bisa lihat gambaran besarnya, termasuk seberapa happy pelanggan kita. Terus, pasang target atau KPI yang jelas. Misalnya, naikin kepuasan pelanggan 10%. Dan yang paling penting, jadikan ini siklus yang terus berputar untuk jadi lebih baik lagi. Slide ini benar-benar merangkum seluruh perjalanan kita dengan sempurna. Coba lihat, gimana keempat fase ini nyambung banget di studi kasus PT Telkom. Berawal dari analisis peluang digitalisasi, lahirlah keputusan buat transformasi. Keputusan itu dieksekusi jadi aksi nyata, kayak peluncuran 5G, dan kinerjanya terus dipantau pakai KPI. Siklusnya lengkap dan sangat logis. Nah, sebagai penutup, coba kita renungkan ini. Nggak ada strategi yang sempurna. Setiap rencana pasti punya titik lemah. Coba sekarang pikirin, apa perusahaan favorit Anda? Terus, kira-kira apa satu ancaman terbesar yang bisa bikin rencana induk mereka berantakan? Jawabannya bisa jadi nunjukin seberapa dalam Anda memahami dunia bisnis di sekitar kita.